Mirzani akhirnya muncul dengan statementnya yang menggemparkan di sidang perdana kasus pidana dugaan tindak pemerasan dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Seusai sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, Nikita Mirzani membantah keras jika dirinya disebut melakukan pemerasan seperti yang dilaporkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rekaman yang beredar di sosial media di mana Reza Gladys melakukan percakapan dengan asistennya Ismail Marzuki terkait uang 5 miliar yang menjadi awal mula kasusnya bergulir. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Tak sampai di situ, Nikita Mirzani juga membantah segala dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidangnya. Menurut Niki, dakwaan yang dibicarakan jaksa penuntut umum justru mengarah pada perbuatan orang lain. Bahkan, Nikita Mirzani merasa dijebak oleh Reza Gladys atas rekaman-rekaman yang beredar di publik. Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Ya, dia nganggap bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar, yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi, itu yang jadi masalah. Tapi semuanya nanti akan saya tuangkan dalam eksepsi pada minggu yang akan datang. Memang, saat persidangan berlangsung, Nikita Mirzani sempat mendapat teguran dari majelis hakim karena dianggap tidak memperhatikan pembacaan dakwaan yang dibacakan JPU. Bahkan, Niki juga sempat menyebut jika dakwaan JPU terkait dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang direkayasa dan banyak bagian yang dihilangkan. Maka dari itu, Nikita Mirzani pun akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan di sidang berikutnya. Bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali Sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak nanti akan kita buktikan. Iya ya mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Iya, sudah mengerti. Yang menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya? Iya, saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangin. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan begitu ya. Saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, sangat banyak sekali kata-kata yang dihilangkan
Jadi intinya mau mengajukan Iya, eksepsi ya. seolah-olah kok Oke. malah pelapor yang dilindungi pada yang penjahat. Saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang Nikita bilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani tadi. Percakapan menurut Niki dihapus. Maka dari itu, dalam kesempatan singkat yang didapat usai melangsungkan persidangan, Nikita Mirzani pun membacakan surat yang dia tulis sendiri di depan awak media. Dalam surat tersebut, Nikita Mirzani meminta perhatian Presiden Prabowo untuk membenahi aparat penegak hukum. Dalam tulisannya, Nikita Mirzani menyinggung soal penyidik dan jaksa penuntut umum yang dianggapnya tidak mendalami keterangan yang disampaikan saat proses BAP terkait dengan produk-produk berbahaya. Karena saya udah lama gak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, dengan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Setelah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, sidang pidana yang menjerat Nikita Mirzani akan kembali bergulir pada 1 Juli 2025 mendatang dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan yang dibacakan. Di situ Fahmi Bahmid akan membeberkan poin-poin yang menjadi keberatan kliennya dari dakwaan yang dibacakan JPU. Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja.